wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, para bapak, mudah-mudahan panjang umur, sehat, barokah, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih, Bang. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain dan seluruh pengurus Mushola Al-Falah. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, Ustadz Mahfud, Kanda Haji Ajis Muslim, pengurus RW, pengurus RT, dan seluruh jamaah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 12 bulan Sya'ban kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim seperti biasa di Majelis Ta'lim Al-Falah. Mudah-mudahan ini jadi catatan amal ibadah kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, sebelum mulai pengajian saya memberitahukan sekaligus mengundang utamanya kepada pengurus mushola dan juga pengurus majelis ta'lim bahwa pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 16 Februari jam 8 sampai jam 10 kita akan melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ruhul Bayan yang berlokasi di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Ruhul Bayan. Harapan saya yang ada waktu dan tidak ada udzur syar'i kiranya bisa ikut hadir dan menyaksikan acara tersebut. Sangat penting kita membangun masjid di tempat itu karena memang di tempat itu belum ada masjid. Jarak dari satu masjid ke masjid yang lain juga ya lumayan jauh, 1 kilo 2 kiloan ada. Jadi kita perlu di tengah-tengah itu kita bangun masjid yang kegunaannya nanti buat sumber pendidikan anak-anak santri dan juga untuk masyarakat secara umum, dan nanti dipergunakan untuk sholat Jumat insya Allah. Ada yang saya undang secara langsung, artinya saya japri. Alhamdulillah, makasih Pak Haji dan barokah. Ada yang saya sampaikan seperti ini dari mulut saya langsung. Nah, di antaranya ya jamaah Mushola Al-Falah ini saya undang secara langsung melalui lisan saya. Jadi lebih istimewa daripada dikirimin surat ya. Kalau ngirimin surat kan orang lain yang ngirimin. Kalau ini saya langsung yang undang. Yang penting itu didoain. Kita butuh dana itu untuk bangun masjid nggak banyak kok. Cuma 2,8 miliar. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada modal awal 10% lebih, yaitu lebih dari 300 juta sudah ada di tangan kita. Dulu bangun pesantren 3,6 miliar, nggak punya modal kita,
cuman 134 juta. Sekarang udah jadi lebih dari 5 miliar kita sanggup. Di antaranya adalah luar biasa dari S3 itu, dari Jamaah Mushola Al-Falah, luar biasa, sangat membantu. Nah ini nanti bangun masjid biayanya sedikit, cuma 2,8 miliar. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan mudah-mudahan bisa secepatnya terlaksana dan tidak ada hambatan apa-apa. Bapak-bapak yang sangat saya muliakan, mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua, wabil khusus yang mewakafkan tanah ini, Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wa Siti binti Mahmud, dan semua bapak saya, mak saya, bapak kita semuanya. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama sebelum talim kita baca kalimat mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngaji, ini permintaan khusus yang harus saya turuti dari sahabat kita ini, Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Mahfud Ka'ban, Ketinggian guru. tentang Nisfu Sya'ban. Sengaja saya bawa kitab khusus. Masya Allah. Ini kitab membahas tentang Nisfu Sya'ban. Nama kitabnya Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Am Minal Wadhaif, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita temukan di halaman 190 dan halaman 191. Nanti Ustadz bisa fotokopi. Cuma begini, kalau yang mempermasalahkan malam nisfu Sya'ban itu orang-orang yang di luar sepemahaman dengan kita, maka biarkan saja. Nggak akan ada gunanya kita berdebat, nggak akan ada gunanya juga kita menyodorkan dalil sebanyak-banyaknya, karena bagi mereka tidak cocok ya tidak cocok, nggak memperdulikan dalil, tidak memperdulikan pendapat orang lain. Jadi idza khatabahumul jahiluna qalu salama, itu bahasa Al-Quran. Kalau orang-orang bodoh, idza khatabahumul jahiluna, mendebat kamu, memprotes kamu, maka qalu salama, ucapkan saja udah assalamualaikum, selamat tinggal, see you, goodbye, dadah. Nggak usah. Kenapa? Karena kita akan menambah musuh. Musuh itu satu aja udah sangat banyak, tapi teman 1000 sangat sedikit. Jadi jangan tambah musuh, jangan tambah kebencian, jangan tambah hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hati kita. Tapi kalau yang nanya ini sefrekuensi dengan kita, satu paham, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma dia pengen lebih yakin lagi, butuh kemantapan. Saya ini bolak-balik mengikuti malam nisfu Sya'ban, tapi kok saya nggak tahu dalilnya ya. Apa dalilnya? Nah, itu boleh kita jelaskan, karena dia betul-betul perlu pencerahan. Tapi kalau orang yang memang sudah tidak sefrekuensi sama kita dan sejalan, semua yang kita sampaikan disalahkan, semua yang kita sampaikan tidak berguna, bahkan dalil-dalil kita juga diabaikan, satu truk kita siapkan tetap dibuang dia. Buat apa? Buat apa? Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Jangan lakum dinukum waliyadin. Kalau itu buat orang yang beda agama. Kalau satu agama, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya saya ya tahlilan, kamu nggak tahlilan ya terserah, nggak apa-apa. Saya kunut, kamu nggak kunut ya nggak apa-apa. Saya maulid Nabi, kamu nggak maulid Nabi ya nggak apa-apa. Saya ziarah kubur, kamu nggak ziarah kubur ya nggak apa-apa. Saya haul, kamu nggak haul ya nggak apa-apa. Itu kan masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nggak usah ribut, nggak usah berdebat, apalagi sampai harus terjadi perpecahan antar sesama umat
Islam ya. Cuma ini buat kemantepan aja. Sengaja saya bawain kitabnya tentang nisfu Sya'ban. Sekarang udah tanggal 12. Berarti malam 15, malam Jumat. Malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. 3 hari lagi, Selasa, Rebo, Kamis. Malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, Marwiyah an Umar bin Abdul Aziz fi dzalika. Dalilnya nih Ustaz Mahfud. Apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, mujaddid yang pertama jauh sebelum Imam Syafi'i. Wa qad ruwiya an Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, annahu kataba, bahwasanya beliau menulis surat ila amilihi, kepada pegawainya, ilal Basrati, di Basrah. Apa isi suratnya? Alaika bi arba'i layatin minas sanati, wahai pegawaiku, tetapkanlah 4 malam dalam 1 tahun. Artinya tetapkanlah 4 malam itu, hidupkan 4 malam. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yufrigu fihinna rahmata ifragan. Boleh? Yufarrigu fihinna rahmata ifragan juga boleh. Allah mengucurkan, mencurahkan pada 4 malam tersebut dengan curahan rahmat, dengan kucuran rahmat. Apa saja 4 tersebut? Awwali lailatin min Rajab. Yang pertama, malam pertama di bulan Rajab. Udah lewat, kita hidupkan. Yang kedua, walailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, walailatil fitri, malam Idul Fitri. Dan yang keempat, walailatil adha, malam Idul Adha. Ini riwayat Umar bin Abdul Aziz. Dalil 1. Belum, masih banyak. Wa qala asy-Syafi'i, 2, Imam Syafi'i. Nomor 1 tadi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ini Imam Syafi'i, imam kita radhiyallahu anhu. Balaghana anna du'a, sesungguhnya doa, yustajabu, pasti diijabah Allah, fi khamsi layalin, apabila dipanjatkan pada 5 malam. Apa 5 malam itu? Lailatil Jumu'ati, pertama malam Jumu'ah. Makanya kita ngikutin guru-guru kita, ngikutin orang tua kita, malam Jumat kumpul di musola, baca Yasin, zikir, doa bareng-bareng. Kata Imam Syafi'i, malam pertama yang ada jaminan mustajab doa, malam Jumat. Yang kedua dan yang ketiga, wal Aidah, ini malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Kita takbiran, lalu banyak berdoa di malam itu, mustajab. Yang ketiga, wa awwali Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang keempat dan yang kelima, wa nisfi Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i. 2, Umar bin Abdul Aziz. Kedua, Imam Syafi'i. Wah, itu kan bukan hadis Nabi.
Imam Syafi'i itu ulama. Umar bin Abdul Aziz juga bukan nabi. Ada nggak hadis nabinya? Ya kita baca. Sekarang hadis nabinya. Warwiya an Ka'ab, ay Ka'ab ibn Akhbar. Diriwayatkan dari Ka'ab ibn Akhbar, sahabat Nabi. Qala, berkata Ka'ab, Innallaha ta'ala yab'asu lailatan nisfi min Sya'bana Jibril alaihi salam ilal jannati faya'muruha an tatazayyana wa yaqulu innallaha ta'ala qad a'taqa fi lailatika hadhihi adada nujumis samai wa adada ayyamid dunya wa layaliha wa adada waraqi syajari wa zinatal jibali wa adada rimali. Kata sahabat Nabi namanya Ka'ab ibn Akhbar, sesungguhnya Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban mengutus Jibril alaihi salam untuk datang ke dalam surga. Dan Jibril memerintahkan surga agar berhias, mempercantik diri. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah membebaskan pada malam nisfu Sya'ban umat-umat Nabi Muhammad yang dijamin masuk neraka, dijamin dibebaskan pada malam nisfu Sya'ban sebanyak bilangan bintang-bintang di langit, sebanyak hari-hari yang ada di dunia, sebanyak dedaunan yang ada di pohon, dan juga sebanyak bilangan pasir. Dosanya umat Nabi Muhammad sebanyak apapun diampuni Allah pada malam nisfu Sya'ban. Nah itu kan nggak mungkin cuma tenguk-tenguk di rumah. Apa tenguk-tenguk? Berdiam diri di rumah. Yang mesti kita berzikir, bermunajat, baca Quran dan lain sebagainya. Itu sahabat Nabi. Dalil ketiga. Dalil keempat, hadis Nabi. Warwa Sa'id bin Mansurin, Sa'id ibn Mansur meriwayatkan hadis. Haddatsana Abu Ma'syar, ini muttasil, dari A, dari B, dari C, dari D, dari E, dari F, dari G, terus ke atas sampai ke Nabi. An Abi Azim wa Muhammad bin Qaisin wa Muhammad bin Qaisin an Atha ibni Yasar, dari Abu Ma'syar. Abu Ma'syar dapat hadis ini dari Abi Hazim. Abi Hazim dapat hadis ini dari Muhammad ibn Qais. Muhammad ibn Qais dapat hadis ini dari Atha ibn Yasar. Atha bin Yasar itu sahabat Nabi. Qala, berkata Atha ibn Yasar, ma min lailatin ba'da lailatil qadari afdalu min lailatin nisfi min Sya'bana. Tidak ada malam yang lebih mulia, tidak ada malam yang lebih utama sesudah malam Lailatul Qadar, kecuali malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Saya ulang, tidak ada malam yang lebih utama sesudah malam Lailatul Qadar, kecuali malam itu malam nisfu Sya'ban. Apa yang didapatkan umat Nabi pada malam nisfu Sya'ban? Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li'ibadihi kullihim. Dan tujuannya Allah turun itu untuk mengampuni semua hamba-hambanya. Semua umat Nabi Muhammad diampuni Allah pada malam nisfu Sya'ban. Illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik, au musyahinin, atau orang yang hatinya saling membenci, saling bermusuhan, saling dendam, au qati'ir rahimi, atau orang-orang yang memutuskan silaturrahim. Itu tidak diampuni Allah kecuali mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Musyrik, orang yang saling membenci, bermusuhan, saling dendam,
Orang yang memutuskan silaturahim itu tidak diampuni kecuali mereka bertaubat. Itu hadis Nabi. Dalil yang keberapa? 4. Masih kurang, saya tambahin. Itu kan umum, Ustadz. Mana dalil yang menerangkan kita perlu kumpul di musola? Itu kan dalil yang Ustadz baca tadi cuma menerangkan keistimewaan nisfu Sya'ban doang. Terus dalil yang menerangkan kita perlu kumpul di musola, kumpul di masjid, kumpul di pondok pesantren, surau-surau, langgar-langgar, majelis-majelis taklim, itu mana dalilnya? Kita baca halaman 190. Annahu yustahabbu i'ya'u jama'atan fil masajidi. Annahu sesungguhnya yustahabbu disunnahkan i'ya'u menghidupkan malam nisfu Sya'ban jamaatan secara berjamaah fil masajidi di masjid-masjid. Karena yaitu yang mempelopori, nah ingat-ingat ini, Khalid ibn Ma'dan. Pertama Khalid bin Ma'dan, wa Luqman ibn Amir. Yang kedua Luqman ibn Amir, wa ghairuhuma dan lain-lain. Yalbasuna fiha ahsana siyabihim. Pada malam nisfu Sya'ban mereka pakai baju mereka yang terbaik, paling bagus, pakai gamis, pakai udang-udang. Bapak nggak perlu pakai udang-udang, pakai gamis punya boleh. Kalau nggak punya ya baju putih yang paling cakep pokoknya pakai minyak wangi. Wa yakumuna fil masjidi lailatahum tilka, dan mereka menghidupkan malam itu di masjid. Mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid. Wa wafaqahum Ishaq bin Rahawi, dan bersepakat cocok dengan Khalid bin Ma'dan dengan Luqman ibn Amir. Siapa yang cocok? Ishaq bin Rahawi, seorang ulama besar namanya Ishaq bin Rahawi. Waqala berkata Ishaq bin Rahawi, fi qiyami'a fil masajidi jama'atan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid secara berjamaah, laisa zalika bibid'atin. Saya ulang di garis bawahi yang tebal, laisa zalika bibid'atin, laisa zalika bibid'atin. Yang demikian itu bukan bid'ah, bukan bid'ah, bukan bid'ah. Naqalahu anhu Harb bin al-Karmani fi masailihi. Yang demikian ini juga disampaikan oleh Imam Harb al-Karmani. Nah, ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Ishaq ibn Rahawi, ulama besar di kalangan Imam Hambali, apalagi Imam Syafi'i. Jelas sekali. Innahu yustahabbu i'ya'u jama'atan. Sesungguhnya disunahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara berjamaah fil masajidi di masjid-masjid. Khalid bin Ma'dan, Luqman ibn Amir dan lain-lain. Timbul pertanyaan lagi, siapa itu Khalid bin Ma'dan dan siapa itu Luqman bin Amir, dan kenapa pula kita perlu ngikutin dia? Khalid bin Ma'dan dan Luqman ibn Amir itu generasi tabi'in. Kita baca dalilnya bahwa beliau adalah generasi tabi'in. Wasabata fiha an ta'ifatin minat tabi'in min a'yani fuqaha'i ahli Syami. Mereka itu adalah generasi tabi'in, generasi tabi'in yang menetap di negeri Syam. Terus pertanyaan lagi, kalau emang Khalid bin Ma'dan itu generasi tabi'in, kalau emang Luqman bin Amir itu generasi tabi'in, apakah boleh kita ngikutin generasi tabi'in? Padahal sahabat tidak mengerjakan, padahal Nabi juga tidak mengerjakan. Terus apakah boleh kita mengikuti generasi tabi'in? Dijawab oleh Nabi langsung. Nabi yang menjawab. Apa kata Nabi? Afdolul qurun qarni. Sebagus-bagus zaman adalah zaman di saat aku masih hidup, maka ikutilah aku.
Summal ladzi yalunahu, sesudah itu zaman sesudah aku meninggal dunia, berarti zamannya para sahabat, maka ikutilah sahabat. Summal ladzi yalunahu, sesudah itu zaman sesudah sahabat, yaitu zaman tabi'in, maka ikutilah tabi'in. Yang nyuruh ngikutin tabi'in siapa? Nabi. Sedangkan yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu pertama kali diprakarsai oleh generasi tabi'in. Berarti ngikutin tabi'in sama dengan ngikutin Nabi. Dan tak ini jelas. Tegang guru. Jelas ini. Jelas pada tegang ini. Oh, enggak, ini bukan tegang, serius. Oh. Selama ini kan kita cuma ikut-ikutan ya. Pokoknya malam nisfu Sya'ban kumpul. Pokoknya malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Pokoknya malam nisfu Sya'ban doa bersama, zikir bersama. Kan kita kagak tahu dalilnya. Nah, sekarang ini jadi tahu. Apakah kita jadi kendor atau tambah yakin? Tambah yakin. Jadi ngikutin guru-guru kita insya Allah nggak bakalan salah. Maniktada aliman laqiyallahu as-saliman. Ngikutin orang alim pasti selamat dunia akhirat. Orang alim siapa? Bukan Budi Santoso, bukan. Ngikutin orang alim, guru kita Ngkong Kiai Nur Ali, guru kita Kiai Haji Muhajirin Amsar, guru kita Kiai Haji Marzuki, guru kita Kiai Haji, banyak lah guru-guru kita. Marzuki bin Mirsad ya, Jakarta. Terus siapa lagi itu? Kiai Haji Mukhtar Tabrani, itu guru-guru kita itu. Kiai Haji Muhajirin Amsar, belum lagi ke Jawa, guru-guru kita yang di Jawa, belum lagi yang lainnya. Maniktada aliman laqiyallahu saliman. Gandulin ngikutin orang alim pasti selamat, pasti selamat. Ini dari mulut siapa? Dari mulut Budi Santoso? Bukan. Budi Santoso tinggal baca. Ini kitabnya dibawa. Nah, di syuting. Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil aminal wazaib. Karya Ibnu Rajab Al-Hambali, halaman 190, halaman 191. Tuh, ntar difotokopi. Boleh. Tapi harus bisa baca. Ya, iya. Nah, kalau kagak bisa baca gampang. Kagak usah debat. Nih dalilnya. Oh, baca kalau bisa. Oh, gitu. Iya. Jadi kita lihat, kalau yang nanya sefrekuensi sama kita, pahamnya sama, cuma pengen tahu dalilnya apa sih, nah kita sampaikan biar tambah yakin. Tapi kalau yang nanya emang orang-orang yang udah nggak cocok sama kita dari awal, ini mau ngapain? Diladenin. Kita mau kasih dalil sepengki juga nggak bakal dipakai. Gitu. Iya, udah yang disebut kriterianya. Ntar. Boleh Bang, ya saya boleh. Biasanya kita kalau menghidupkan malam Sya'ban itu sebatas Yasin 3 kali. Apakah ada amalan lainnya? Ada. Kalau abang kuat atamin Quran. Berat kan? Karena kita nggak kuat, ya udah cukup baca Yasin 3 kali. Ntar malam bangun, tahajud, witir kalau belum. Tahajud itu malam subhanallah mustajabnya doa. Bahkan di Al-Quran, kalau nggak salah itu surat apa itu? Ad-Dukhan ya. Apa Ad-Dukhan? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu ada 2 versi ulama. Yang pertama mengatakan Allah membagi nasib kita, membagi takdir kita, mengatur hidup kita 1 tahun itu pada malam nisfu Sya'ban. Satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bukan malam nisfu Sya'ban. Terus malam Lailatul Qadar. Nah, tapi kan ada yang berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban. Artinya malam nisfu Sya'ban itu diperhitungkan. Keren, cakep, berkah. Walaupun ada yang mengatakan bukan malam nisfu Sya'ban, tapi malam Lailatul Qadar. Fi hadhil lailah yufraqu kullu amrin hakim. Allah bagiin urusan hamba-hambanya dalam 1 tahun, dibagiin, takdirin.
Nah kalau pas malam nisfu Sya'ban kita lagi munajat, salat tahajud, lagi bersujud, lagi mendekat kepada Allah, ya kan mudah-mudahan dibagiin dalam 1 tahun nasibnya baik. Mudah-mudahan kalau emang ditakdirin mati pada tahun itu, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Gitu Bang Yusuf ya? Jelas ya. Yasin pertama dibacain apa? Diniatin apa? Panjang umur untuk ibadah. Yasin yang kedua diniatin banyak rizki, halal dan berkah. Sebab itu berimbang. Yang paling enak umur panjang, rezeki banyak. Coba milih dah. Umur panjang agak pernah punya duit. Sama duitnya banyak tapi umurnya pendek. Mau yang mana? Nah, umur panjang, duit banyak, halal, berkah. Makanya diniatin Yasin pertama biar panjang umur untuk ibadah, Yasin kedua rizkinya banyak, halal dan barokah. Nah kalau dunianya udah senang, umur panjang, hidupnya berkah, yang ketiga kita tutup mati husnul khotimah. Enak apa kagak? Enak, itu harapan semua orang Islam. Hidup kaya raya, umurnya panjang, berkah lahir batin, begitu mati husnul khotimah. Kita kan berharap baca Yasin 3 kali diniatin itu. Jadi jangan ragu, insya Allah ngikutin ulama-ulama kita pasti selamat, pasti selamat. Kalau orang-orang yang nggak percaya, sudah nggak apa-apa, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagimu amalmu, bagiku ya amalku. Ini jelas ini Ustaz Mahfud, jelas. Tuh, ini danta Pak Haji ya. Nah ini nurutin keinginan Ustaz Mahfud sampai saya bawain kitab. Masya Allah. Bagaimana kurang sayang saya tuh. Ya, baik Pak Haji. Umat itu terutama penunggu berkiblatnya kayak nurani. Bener. Udah bener. Kita berkiblatnya sama guru kita, Kongki Nur Ali. Makanya itu yang tadi saya bilang, manik tada aliman laki Allah as-saliman. Ngikutin orang alim pasti selamat. Saya ini orang bodoh. Saya ngikutin guru saya. Engkong kiai begitu ya udah saya tinggal ngikutin. Selamat udah gitu. Selamat. Udah nggak usah pakai ini dan itu, udah ngikutin kong kiai, udah selamat. Oh, jelas ya? Alhamdulillah, udah jelas. Boleh Pak. Kalau misalnya gurunya lebih dari 1 kan pendapatnya lain-lain katakan ya. Itu mengikuti yang mana gitu? Kalau apa? Gurunya kan lebih dari 1. Oh, gurunya lain-lain lagi ya. Iya, gurunya pendapatnya beda-beda. Iya. Ya semua guru itu punya kelebihan, punya kekurangan. Itu harus kita akui itu. Nggak ada yang sempurna, nggak ada. Nah, ikutin yang lebih hati-hati, yang lebih warok, lebih hati-hati, lebih alim. Ya kayak saya nih misalnya. Beda pendapat sama Kongki Nur Ali, jangan ngikutin saya. Karena beliau jelas usianya lebih tua, lebih warok, lebih hati-hati, lebih alim. Tapi kalau saya beda pendapat mau Bang Haji Ajis, ngikutin saya aja, ngikutin dia. Jangan. Karena saya yakin 100% lebih pintar saya. Paham ya? Ya kita ya, manusia wajar ada bedanya. Orang tua sama anak aja kadang-kadang beda. Sampai lagi guru sama guru. Yang penting ada sumbernya, ada sanadnya. Ya, Pak Ye. Ya, yang penting kita ikuti aliran yang sama itu sama kita. Benar, itu frekuensi namanya. Yang sama sama kita, ahli sunnah wal jamaah. Makanya saya masih ingat waktu guru kita, Allahu yarham, Kiai Haji Dadang Mukhlis meninggal dunia. Bang Haji Rasul kan sowan sama beliau. Sama orang tua kita ini Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, saya pengen minta persetujuan Pak Haji, bagaimana kalau Kiai Dadang Mukhlis diganti Ustadz Budi Santoso. Beliau nanya, orang Jawa ya? Pertama, bukan orang Kaliabang, cuma memang keturunan Jawa. Jawaban beliau bijaksana,
Yang penting akidahnya sama kita. Tuh. Penting akidahnya sama kita. Jangan sampai ngajar di musola Al-Falah kitanya kunut, gurunya kagak. Nah, gitu. Nah, kata pengajar Rasul, lah dia mah pasti kunut gitu. Dia mah pasti murid. Ya udah, kita namanya sama, sefrekuensi, sealiran, sepahaman. Ya kalau saya kagak kunut, bapaknya kunut kan repot kalau begitu. Nah, alhamdulillah kan cocok. Ikutin guru kita udah insya Allah selamat. Saya ngikutin guru-guru saya ke atas. Insya Allah saya yakin sampai ke Rasulullah, yakin. Itu ya Ustaz Mahfud ya. Banyak nggak apa-apa. Saya seneng kalau Bapak ragu-ragu tentang satu hukum nanya, nggak apa-apa. Saya seneng. Nggak mesti harus datang ke rumah, WA aja. Kalau saya sempat saya jawab. Kalau kagak sempat ya nanti ketemu baru saya jawab. Soalnya kan yang nanya banyak. Jadi yang saya utamakan yang cakep-cakep. Jangan gitu. Kalau yang belum punya bini belakangan. Lu dia nanyanya udah 3 minggu yang lalu. Udah 3 minggu yang lalu baru saya jawab sekarang. Tuh. Jelas ini ya? Ya. Kita belum lahir, Kiai Nur Ali ulama besar. Benar. Ali Bili di sana masih murid, masih kunut, masih tahlil. Masa kita baru menyalain. Nah itu yang disebut manik tada aliman laki Allah asaliman. Ngikutin orang alim pasti selamat. Makanya kita jaga. Kalau generasi tua aman, mau kayak gimana kagak bakal terpengaruh. Kayak Pak Fauzi, mau dipengaruhi kayak apa gak bakal kena. Udah bang jangan kunut. Emang gue dari kecil kunut ngapa lo? Paling begitu. Udah kagak pakai dalil. Cuman yang kita khawatirkan kan anak-anak kita. Sekarang media sosial dikuasain mereka. Itu yang kita khawatirkan. Makanya bentengi minimal dari keluarga. Minimal dari keluarga kita. Ya, itu. Sampai ada ikutan yang awam ya. Benar. Saya gitu ya. Benar. Ini udah jelas benar nih. Hadis maupun segalanya udah. Udah jelas Apa banget. jelas ini? Sangat jelas sudah. Sangat jelas. Ini baru satu kitab. Kalau pengen nambah kitab banyak terus saya siapin. Tenang aja. Tapi satu udah cukup ya. Cukup. Udah jelas banget. Ini udah padat ini. Udah jelas sekali. Udah isa kan? Nah, alhamdulillah. Dan nyampe sini dulu. Jadi malam ini khusus membahas tentang dalil nisfu Sya'ban. Besok kumpul malam Jumat. Yang baca Yasin ya silakan nanti diatur mau siapa kek. Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin ketiga diatur ya. Ya, ini saja. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kalau tutur kata saya kurang sopan, kurang enak, kurang bijak, ya saya mohon dimaafkan. Saya sangat puas ini. Alhamdulillah. Udah puas sudah? Udah puas saya. Udah puas belum punya bini ya? Oke. Amin, mudah-mudahan. Saya doain selalu, beneran. Saya doain selalu. Selalu saya doain yang terbaik, yang baik, yang berkah, yang sehat semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.